Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Sniper Ngesot yang sukanya shot ngersot. Headshot. Baik. Pada kesempatan kali ini santai saja sahabat. Saya hanya ada di emperan rumah pakai sarung dan juga ya rokokan saja. Kita akan ngobrol sahabat sekarang tentang perbandingan dua senapan. Di depan kita sekarang ada dua senapan saya, yaitu satu dengan popor klasik, satunya adalah dengan popor bullpup. Walaupun lain jenis senapan sahabat. Tapi sekarang yang akan kita bahas bukan perbedaan senapannya, tapi yang akan saya bahas adalah tentang metode bullpup dan metode popor klasik. Mana lebih asik? Mana lebih asik ini sahabat? Nanti kembali ke orang-orangnya sahabat. Kembali ke orangnya. Baik sahabat, saya sekarang akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan pada popor bullpup. Ini popor bullpup dibanding dengan popor klasik. Ya, kita lanjut saja. Saya sudah memiliki beberapa catatan sahabat. Dan ini keluhan beberapa pediler dan juga mungkin pengalaman saya pribadi juga sahabat. Di sini saya punya catatan. Ada sekitar 3 kelebihan dan juga 4 kekurangan. Selalu saja menemukan lebih banyak kekurangannya ketimbang kelebihannya sahabat. Kita rubah dulu posisinya sahabat, biar mudah karena kita akan membahas tentang popor bullpup ya. Kita rubah posisinya atau dipegang kayak gini. Baik. Oke, seperti ini sahabat. Popor klasiknya saya pindahkan saja. Kita akan membahas tentang ini, tentang popor bullpup. Ini popor bullpup yang saya rubah dari Moser sahabat. Rubah dari Moser dengan popor klasik. Ada videonya di sebelumnya, berapa biaya pembuatannya dan sebagainya ada di video-video sebelumnya sahabat. Dan bagaimana caranya pembuatan trigger, bagaimana caranya membuat tali sandang popor bullpup agar mudah digunakan praktis, bagaimana caranya membuat pisau agar menempel pada senapan agar kita nggak selalu tertinggal pisaunya, ada di video-video sebelumnya, bisa sahabat tonton. Baik, kita akan bahas tentang kelebihannya dulu sahabat. Kelebihan senapan bullpup ini sahabat, tentu yang pertama adalah eksotis. Lebih menarik sahabat, lebih menarik karena mungkin jarang ada yang menggunakan popor semacam ini, sehingga kesannya lebih unik, nggak sama dengan milik para teman-teman di sekitar kita kalau menggunakan popor bullpup, lebih unik. Kalau popor klasik seperti ini mungkin sudah lumrah, banyak teman-teman kita yang punya popor klasik semacam ini. Ketika popor bullpup, wah, tambah gagah sahabat. Baik, kelebihan yang kedua, ini sahabat, larasnya dengan senapan yang ini sahabat, ini larasnya sama, panjangnya yaitu sekitar 6,5 larasnya. Tapi ketika kita ukur panjangnya, itu akan lebih panjang popor klasik sahabat. Kenapa? Karena kalau popor bullpup itu di bawah chamber langsung belakang sahabat, sedangkan kalau yang klasik sahabat, chamber masih popornya panjang ke belakang, sehingga akan tambah panjang senapannya. Dan menggunakan popor bullpup ini akan membuat kita ketika hunting ke hutan itu tambah praktis sahabat. Kita bisa bawa masuk keluar hutan, semak, belukar dan sebagainya, itu mudah dibawanya karena senapannya kesannya lebih pendek. Apalagi menggunakan peredam yang tambah pendek, apalagi tanpa peredam sahabat. Apalagi kemudian pas larasnya dirubah yang lebih pendek, maka tambah pendek lagi. Jadi kelebihan yang kedua adalah lebih pendek, jadi lebih praktis dibawa ke masuk keluar hutan. Kelebihan yang ketiga, senapan bullpup ini adalah berat pada senapan ini sahabat.
berat pada senapan ini itu berpusat di belakang. Kenapa? Karena komponen-komponen pada senapan kebanyakan bertumpu di belakang. Triggernya, kemudian sistem hammernya, kalau PCP, kemudian chambernya, semuanya ada di belakang, sehingga beratnya berat di belakang. Tuh. Lebih berat ke belakang. Saat berat ke belakang, sahabat, maka kita bisa menggunakan bahu kita sebagai sandaran berat senapannya, sehingga bagian depannya kita memegangnya menggunakan tangan kiri umpamanya, kalau kidal yang menggunakan tangan kanan, jadi tidak terlalu berat, sahabat, bagian depannya. Sehingga kalau umpamanya kita berburu sambil berdiri itu masih enak, sahabat, karena beban senapan ini agak berpusat di bagian belakang, sehingga bisa ditunjang langsung ke bahu kita. Itu kelebihannya, sahabat. Kalau popor yang klasik, sahabat, apalagi yang larasnya panjang, itu pasti beratnya itu akan berpusat di depan, sahabat. Beratnya berpusat di depan karena larasnya yang panjang, sehingga kalau kita berburu itu bagian depannya ini juga merasa berat, sahabat. Jadi tangan kita itu bisa bergetar karena menahan beratnya senapannya kalau menggunakan klasik. Itu kelebihannya, sahabat. Jadi 3 kelebihan pada senapan bullpup. Sekarang kita lanjut kelemahannya. Tapi kelemahan ini, sahabat, saya juga akan menjelaskan gimana caranya mengatasinya. Tapi mengatasinya itu dengan cara yang ya bisa dipraktekkan, ya bisa tidak, sahabat. Baik, kelemahannya. Kelemahan yang pertama, sahabat. Kelemahan yang pertama pada senapan bullpup ini adalah popornya akan tambah berat, sahabat. Senapannya akan tambah berat. Kenapa kok senapannya akan tambah berat? Karena beberapa komponen harus ditambahkan pada senapan itu. Salah satunya adalah menambah mounting teleskop. Ini sudah menambah berat, sahabat, senapan ini. Yang nomor 2, popornya tambah tebal, tambah lebar. Kenapa kok lebar? Karena beberapa trigger harus masuk ke dalam popor, sehingga popornya agak lebar, sehingga tambah tebal popornya, tambah berat, sahabat. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita lubangi popor ini yang memang tidak digunakan oleh trigger. Kita tidak digunakan oleh trigger. Kita lubangi. Contohnya pada milik saya itu bagian depannya dilubangi ini karena memang sudah nggak ada fungsinya, sahabat. Kalau umpamanya dibiarkan saja, ini tambah berat. Kemudian di sini juga dilubangi. Bagian depannya lubangi, di sini lubangi. Tapi nanti ini juga akan saya jelaskan apa fungsi pelubangan di sini. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang juga saya lubangi karena trigger hanya masuk ke bagian sini, bagian bawahnya juga saya lubangi. Maka kalau bisa di sini dilubangi semuanya, sahabat. Tapi hati-hati kalau pelubangan itu jangan sampai memecah popornya, nanti rusak, sahabat. Jadi itu solusinya. Kita buat popornya seringan mungkin karena ini agak berat, sahabat. Karena sudah ditambah komponen-komponen seperti mountingnya ini ditambah, jadi tambah berat. Kemudian kelemahan yang ketiga, karena popornya itu lebar, maka senapan kita akan tambah lebar, sahabat. Akan tambah lebar ke bawah, lebarnya ke bawah, ya lebar, sehingga saat kita pegang ini akan bergoyang-goyang semacam ini, sahabat. Gak mungkin sekokoh kita pegang popor klasik. Kalau popor klasik, karena popornya seakan-akan menyatu dengan komponen senapannya, ini nggak mungkin goyang-goyang karena nggak lebar. Sedangkan kalau popor bullpup ini lebar, sahabat, sehingga ini pasti goyang-goyang semacam ini. Pegangnya itu nggak enak. Bahkan kalau umpamanya kita mau bawa dipegang, mau dibawa senapannya mau dipegang, bingung, sahabat, mau dipegang di bagian mana gitu. Pegang di sini berat, pegang di sini juga berat, pegang di sini ya gimana, mau pegang teleskopnya takut kena teleskopnya berubah. Nah, solusinya, sahabat, kasih hand grip. Saya punya popor, saya beli popor ini, kemudian saya lubangi di sini sebagai hand grip, sahabat. Sehingga kalau kita pegang, saya itu megangnya seperti ini, sahabat. Megangnya. Jadi cengkeraman tangan kita bisa pas, bukan seperti ini. Kalau pegangan kita semacam ini, sahabat, ini pasti bergoyang. Hand grip. Selain hand grip, juga ini bisa digunakan sebagai kalau kita mau bawa, cukup dibawa ini, sahabat. Atau bagian depannya juga sama. Atau dibawa ini, bebas. Jadi itu fungsi pelubangan, sahabat. Ini jadi hand grip. Nah, seperti ini. Itu solusinya. Kasih hand grip, sahabat. Kalau umpamanya di sini sudah kecil ke atas, maka kasih hand grip agar bisa enak dipegang, sahabat. Kalau lebar mungkin bisa dipotong. Kalau enggak kalau lebar bisa dipotong atau dilubangi semacam ini saja.
untuk mengatasi kelemahan. Kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang ketiga, mungkin ini videonya agak panjang karena saya santai sahabat, sambil rokokan nih. Kelemahan yang ketiga. Teleskop semakin tinggi karena masih ditambah mounting lagi di sini yang semakin tinggi. Ini juga bandingkan dengan teleskop yang ada di sini sahabat, di Popor klasik. Ini teleskopnya lebih dekat ke laras. Sehingga apa perbedaan teleskop tinggi dan teleskop rendah sahabat? Nah, pandangan teleskop dengan laju mimis pada laras itu bersinggungan sahabat, karena posisinya nggak sama. Contohnya tangan saya seperti ini sahabat, tangan saya seperti ini posisinya nggak sama sahabat, atas dan bawah. Kalau umpamanya ini sama-sama lurus, maka tidak akan ketemu titik temunya, titik X-nya ke target. Sehingga ini pasti harus bertemu semacam ini sahabat, bertemu. Ketika bertemu baru titik crossnya itu ketahuan. Kalau teleskop itu tinggi, maka kalau teleskop itu tinggi sahabat, maka crossnya itu cuma sebentar di titik tengah ini, crossnya hanya sebentar. Tapi kalau pendek, maka crossnya akan panjang kalau pendek. Jadi teleskop yang lebih dekat ke laras itu lebih bagus ketimbang teleskop yang lebih jauh dari laras. Kalau teleskop pada senapan bulbul pasti lebih jauh dari laras. Kenapa? Karena harus ditambah mounting. Bagaimana caranya mengatasinya? Maka caranya yang pertama sahabat, gunakan mounting yang pendek. Saya menggunakan mounting pendek ini sahabat. Mountingnya biasanya saya ganti, ini bukan mounting bawaan, ini teleskop Discovery. Saya berikan mounting punya BSA yang pendek, double baut. Tujuannya adalah memperpendek. Selanjutnya sahabat, mungkin sahabat bertanya-tanya, perhatikan sahabat, pada senapan ini saya menggunakan teleskop dengan ukuran OD 40, sedangkan pada senapan bulbul saya itu hanya menggunakan OD 32. Ini teleskop Discovery 4x32 sahabat. Sedangkan ini teleskop 3x9 39x40. Jadi lebih besar ini. Nah, kenapa kok saya harus menggunakan yang lebih kecil pada senapan bulbul saya? Karena tujuan saya adalah tambah memperpendek lagi. Tambah memperpendek lagi teleskopnya agar lebih dekat ke laras. Sedangkan sahabat, kalau terlalu pendek, umpamanya kita usahakan tidak menggunakan mounting lagi, langsung tempelkan, nggak bisa sahabat. Pandangan kita, mata kita pasti ada di atas chamber, dan biasanya di atas chamber ini masih pipi, nggak mungkin langsung mata. Kalau umpamanya mata nggak bisa, maka harus ada jeda agak tinggi lagi. Tapi jangan terlalu tinggi sahabat, karena nanti titik crossnya itu cuma sebentar. Dan itu yang banyak dikeluhkan oleh para dealer. Kalau menggunakan bulbul itu katanya harus pinter mengatasi main dot. Kenapa? Karena jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh itu beda target yang digunakan. Ya iya sahabat, kalau umpamanya mountingnya tinggi, kita setel di teleskop kalau mountingnya tinggi sahabat, kita setel di jarak 10 meter umpamanya, maka jarak 20 meter sudah nggak cross sahabat. Jarak 30 meter apalagi sahabat, karena persinggungan teleskop dan laras itu cuma sebentar. Sehingga usahakan semaksimal mungkin, sependek mungkin dekat dengan laras agar crossnya itu bisa agak panjang. Saya sudah coba pada senapan saya. Kemudian kelemahan yang keempat, trigger sahabat. Trigger bawaan aslinya pasti di bawah chamber. Nah, ini klasik, ini trigger, ini chamber. Jadi triggernya pasti ada di bawah chamber, ada di belakang tabung triggernya. Sedangkan pada senapan bulbul itu di triggernya dipindah. Ini chamber, triggernya biasanya ada di bawah sini, tapi kemudian dipindah ke sini dengan menggunakan alat bantu berupa kawat. Nah, ini biasanya sering bermasalah sahabat. Kalau tidak pintar mengakali trigger ini, maka sering macet sahabat, bisa terjepit kawatnya atau apa. Kecuali mungkin bulbul-bulbul yang memang sudah buatan pabrikan, yang sudah diukur kepresisian pemasangan kawatnya, seperti FX Impact dan sebagainya.
Sedangkan kalau buatan sendiri hati-hati sahabat. Bagaimana caranya? Saya sudah letakkan video bagaimana caranya membuat trigger bullpup dengan sistem tarik. Itu lebih mudah sahabat daripada sistem dorong, sistem tarik. Karena kalau menggunakan sistem tarik sahabat, kawat tidak perlu yang kuat, cukup yang lemas bisa. Tapi kalau umpamanya sistem dorong, didorong ke belakang, ketika trigger depan didorong ke belakang, kawat akan mundur ke belakang, akan menekan picu yang di belakang sehingga terjadi ledakan. Kalau menggunakan semacam itu, maka kadang-kadang kawatnya itu bengkok. Ketika bengkok dan triggernya ini rasanya berat, lebih berat daripada trigger aslinya yang masih di belakang. Maka lebih baik menggunakan trigger sistem tarik. Saya ada linknya, saya sudah ada videonya sahabat, silahkan tonton sendiri. Itu solusinya. Dan juga pencuakan pada dalam popornya untuk tempat lewatnya, tempat pemasangan kawatnya juga harus rapi. Jangan sembarangan. Nanti bisa ngadak sahabat. Kadang-kadang dipencet kayak gini nggak ikut, atau kadang-kadang dikokang bahkan nggak bisa dikarenakan triggernya mampet. Ada buruan mau mencet nggak bisa. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya tawarkan terhadap kelemahan pada senapan popor bullpup. Silakan sahabat, bisa Anda pilih. Aslinya kalau menggunakan bullpup ini sahabat, ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit untuk membuat senapan itu enak ketimbang popor klasik. Makanya ke beberapa senapan angin itu kebanyakan masih menggunakan popor klasik sahabat. Tapi kalau umpamanya kita bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada senapan bullpup, maka kita akan memiliki senapan yang eksotis sahabat, yang indah dipandang. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.